Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari routing statik dan dinamik. Bagaimana caranya? Silakan disimak. Jadi pertama kita butuh sebuah komputer. Jadi kita butuh 2 komputer atau lebih, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi untuk simpelnya kita pakai 2 saja karena cuma belajar ya. Setelah itu kita butuh router untuk menyambungkan tiap-tiap komputer. Kita butuh router. Setelah itu kita sambungkan. Nah, setelah itu kita coba beri catatan di sini seperti IP yang akan dibutuhkan. Nah, semisal di sini contoh kasus untuk yang router pertama, router 0, kita akan membuat IP-nya itu 10 10 10 1 seperti ini /30. Kenapa pakai /30? Karena kita cuma butuh 2 IP saja untuk berkomunikasi di sini. Setelah itu 10 10 10.2 /30 juga. Setelah itu untuk gateway di sini kita butuh 92.1.2.1 ini /24. Nah, ini juga 192.168.2.2/24. Untuk komputer yang ini kita akan menggunakan jaringan yang berbeda ya, 92.168.1.2/24. yang ini juga 192.168.1.1/24. Nah, sementara ini kita sudah mengeset IP-nya ini, jadi kita punya catatan agar kita ketika konfigurasi tidak lupa ya. Nah, itu untuk settingnya kita masuk ke router, lalu di sini pilih config. Nah, pertama kita akan menyeting interface untuk serial port 2/0 ya. Itu. Terus kita taruh IP-nya, IP routernya 10 10 10 1. Nah, subnet masknya kita tulis 255 255 karena /30 ya, 255 255 252. Klik on. Itu. Setelah itu kita masuk ke interface FA0/0. Nah, di sini kita tambahkan IP-nya ini 92.168.1.1. Nah, subnet masknya benar ya, karena /24 dia 255 255 255.0. Lalu klik on. Sip. Setelah itu kita pergi ke router yang kedua. Nah, di router yang kedua kita pilih config, terus kita masuk ke interface SE serial 2/0. Kita rubah clock rate-nya di 9600. Kenapa kok dirubah? Karena sepengalaman saya kemarin itu ketika sebelum video ini dibuat ada error gitu, entah disebabkan oleh laptop saya atau memang settingannya harus begitu. Oke, lanjut. 10 10 10 2 255 255 255 252. Oke, on. Itu kita masuk ke yang FA/0 FA0/0 maksudnya 192.168.1.2.1. Nah, benar ya, on. Nah, setelah di sini kita menghubungkannya, kita perlu menghubungkan routingnya. Jadi kita setting routingnya dulu. Tadi kan kita cuma ngasih IP untuk tiap interface-nya. Sekarang kita routing statik ya. Routing statik
ketika kita setting dari sini, kita perlu memperkenalkan IP yang ada di sini dan di sini. Seperti itu. Jadi yang diambil ketika komputer itu berjalan, dia kan melewati gerbang ini, melewati gate. Nah, di sini kita ambil network ID-nya. Berarti 192.168.1.2.0. Jadi seperti itu. Nah, subnet masknya menyesuaikan dah. 255.0 itu. Kita ambil subnet masknya yang sini, dan next hop itu adalah IP router tujuan gitu, 10.10.10 10.2 add. Nah, gitu. Setelah itu kita pergi ke router yang kedua atau router 1 ini namanya ya, pilih static. Terus kita perlu memperkenalkan sama juga kayak tadi. Berarti kita ambil yang 192.168.1.0. 192.168.1.0 subnet masknya 0 gitu. Next hopnya itu 10.10.1, lalu add. Nah, selanjutnya kita perlu setelah setting sini, kita perlu memberi IP untuk yang ini dan komputer yang ini. Kita klik, pilih di desktop, ada IP configuration ini, kita pilih IP addressnya itu 92.168, sesuaikan sama yang ini ya, .1.2 255 bener. Nah, atau default gateway-nya kita pilih yang ini, itu 92 ini, 2168.1.1 gitu. X, kita pilih yang PC gitu. Kenapa kok langsung X ya? Soalnya di Cisco ini langsung tersimpan gitu settingannya, jadi kalian nggak usah ngeklik yes atau no. Terus IP ininya 192.2 itu 92.168.2.2 gitu. Itu 92.168.2.1 gitu ya karena gate-nya. Ini cek lagi, kayaknya ada yang salah ketik, enggak, benar sudah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan ya. Sebenarnya bisa dilakukan dengan ping, coba kita lakukan dengan ngirim surat gitu ya, atau ngirim paket. Nah, list statusnya failed, coba kita kirim lagi. Nah, sukses sudah ya. Jadi memang kalau di Cisco ini kadang ketika kita ngetes, dia itu failed dulu, request timeout, itu baru dia bisa nge-reply gitu. Jadi seperti ini routing yang statis gitu. Coba kita lakukan dengan simulasi ya. Masukkan sini. Gitu. Mulai. Tuh, jadi dia ngecek di sini apakah IP di sini itu dikenalin. Nah, setelah itu dia masuk. Jika benar, kita lihat di sini statusnya juga in progress masih. Paket akan berjalan terus, dia akan ke sini. Nah, ketika begitu, statusnya akan menjadi sukses gitu ya. Nah, ini kita sudah berhasil melakukan routing statik. Bagaimana kalau dinamik? Nah, kalau dinamik dia lebih gampang. Jadi kita cuma perlu ketika menyeting si router yang ini, kita perlu memperkenalkan IP-nya ini dan IP ini. Jadi nanti kita perlu nge-remove dulu atau hapus settingan tadi yang statik itu. Kita klik remove. Itu ya. Remove. Terus yang ini juga remove juga. Nah, lalu kita setting yang untuk yang ini dulu.
untuk yang dinamik kita butuh ini RIP ya, klik yang RIP. Terus kita yang pertama kan komputer kan mengirim datanya lewat sini atau paketnya lewat sini atau dari sini ya. Nah berhubung kita nyedingnya dari sini, misal kita asumsikan komputer itu ngirimnya dari sini, ke sini, terus di sini kan ada gate atau gerbangnya. Nah kita tulis IP networknya di sana 192.168.1.0 add gitu. Nah setelah itu kita tambahkan IP routernya 10.10.10.1 add gitu ya. Nah ini kenapa kok 10.000, memang dari sistem sudah seperti itu, X gitu biar nah, lalu di router selanjutnya ya, statiknya pastikan sudah kosong, sudah di remove tadi, kita daftarkan di sini 192.168.2.0 gitu, add, terus kita tambahkan ya IP routernya 10.10.10.2 add. Nah selanjutnya kita lakukan proses pengiriman paket. Tuh sukses ya, jadi pengiriman paketnya itu sudah sukses. Coba kita pakai simulasi ya biar lebih terlihat. Jadi intinya kalau statis itu kita nuliskan sendiri gitu IP tujuannya kayak gitu, tapi kalau dinamis kita cuma memperkenalkan di router itu ada apa saja sih gitu, jalur-jalur di router itu ada apa saja, ada IP network ID-nya, terus ada IP routernya kayak gitu, jadi lebih mudah yang dinamik. Nah sukses ya. Nah setelah itu tinggal dicoba sendiri, semoga berhasil, semangat dan sampai jumpa.